Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 29. Demikian sabda Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Tema renungan saat ini adalah alat untuk mengubah karakter. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ada bentuk penugasan drama yang dilakukan secara berkelompok. Ketika saat pembentukan kelompok drama di kelas, datanglah beberapa anak dalam satu kelompok kepada gurunya. Mereka keberatan karena ada satu anak yang mereka tidak suka masuk dalam kelompok mereka. Keberatan mereka karena anak ini menyebalkan, suka iseng, malas, dan tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian guru tersebut menjelaskan kepada mereka kalau mereka bisa mengubah anak tersebut menjadi bisa bekerja sama dan membantu dalam kelompok mereka, maka mereka akan menjadi kelompok yang hebat. Akhirnya setelah mereka dimotivasi dan diberi penjelasan pentingnya menerima setiap pribadi apa adanya, semua anggota kelompok dapat menerima anak tersebut, dan mereka berusaha menjadi teman kelompok yang baik bagi anak yang tadinya tidak bisa mereka terima itu. Saudara yang terkasih, hal serupa juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan orang yang menyebalkan, iri, dengki, dan suka mengancam hadir dalam kehidupan kita? Namun pada saat ini, kita diingatkan bahwa tidak jarang Tuhan mengajar kita melalui kondisi-kondisi dan pribadi-pribadi yang nyentrik hadir di sekitar kita. Kita tidak perlu mengeluh dengan keberadaan mereka. Bila kita bertemu dengan orang yang sering menyakiti kita, sapalah dengan tersenyum. Karena melalui dia, Tuhan menjadikan kita orang yang sabar dan kuat. Ketika bertemu dengan orang yang pernah mengkhianati kita, bicaralah dengan baik padanya, karena melalui dia kita belajar untuk tidak terlalu mudah percaya pada semua orang. Memang sulit melakukan hal itu, tetapi mintalah kekuatan dan kemampuan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar kita diberi kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang selalu membuat kita kesal, pandanglah mereka sebagai alat Tuhan untuk mengubah sikap dan karakter kita. Sebagaimana Tuhan sudah mau menerima kita apa adanya, maka marilah kita juga belajar untuk mau menerima setiap pribadi apa adanya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter berlapang dada, yaitu sikap untuk bisa menerima keberadaan orang lain
yang berbeda karakternya dengan kita. Karena dengan cara seperti itu, kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas orang-orang yang selalu hadir dan ada di sekitar kami. Berikanlah kami kekuatan agar hati kami dipenuhi kuasa-Mu untuk dapat menerima mereka apa adanya. Bahkan jika perlakuan mereka kasar sekalipun terhadap kami, jadikanlah hati kami seluas samudra agar dapat menerima setiap pribadi apa adanya. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami agar menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan kiranya berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami mohon Tuhan berkenan untuk hadir dan menjamah serta menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.